wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Akhwat, Ustazah akan memberikan pembahasan latihan soal PTS ganjil kita. Silahkan disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah soal nomor 1. Ini soalnya udah pernah Ustazah kasih sebelumnya, yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan, tapi melalui soal cerita. Jadi soalnya ibu memberikan uang kepada 3 anaknya, Aisyah, Zainab, dan Siti. Aisyah mendapatkan uang sebesar 20.000. Zainab mendapatkan uang sebesar 2 kalinya uang Aisyah. Sedangkan Siti mendapatkan uang sebesar setengah dari total uang Aisyah dan Zainab. Maka hubungan berikut yang benar mengenai uang ketiganya adalah, kita tahu dulu Aisyah itu dapat 20.000. Lalu Zainab kan 2 kalinya Aisyah. Berarti 2 kali 20.000 adalah 40.000. Sedangkan Siti itu setengah dari totalnya Aisyah dan Zainab. Kita hitung dulu ya, Aisyah dan Zainab itu kan dapatnya 20.000 ditambah 40.000, jadi 60.000. Setengahnya dari 60.000 adalah 30.000. Jadi hubungannya itu, uang paling besar adalah uang Zainab, keduanya Siti, keduanya Aisyah. Lalu nomor 2, ini juga pernah Ustazah berikan contoh soal. Urutan bilangan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah A, B, C, D-nya itu ngacak ya, karena kan kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kamu jadikan bentuk yang paling kamu pahami atau mudah untuk dibentuk. Kalau Ustazah membentuknya itu ke bentuk pecahan desimal. Jadi yang pertama kan 2,5, 2 per 5. 2 per 5 itu kalau dijadikan pecahan desimal, pakai pembagian pistol itu 0,4. Lalu 1,5 tetap 1,5. 20% itu adalah 0,2 ya, karena 20 dibagi 100 itu adalah 0,2. Sedangkan yang terakhir adalah 3. Maka kita urutkan dari terkecil hingga terbesar 20%, 2 per 5, 1,5, dan 3. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 3. Ini juga pernah Ustazah berikan contoh soalnya, kita mengganti huruf-hurufnya dengan bilangan-bilangan yang diketahui. Jika A sama dengan min 2 dan B sama dengan 3, tentukan nilai dari 4A pangkat 2B min 5AB pangkat 2. Nah, kita tulis soalnya. Nah, ini Ustazah berikan tanda kurung supaya memfokuskan kita untuk mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 4 dikali min 2 kuadrat, karena A-nya min 2 kuadrat dikali 3 dikurang 5 dikali min 2 dikali 3 kuadrat. Perhatikan ada tanda kuadratnya atau pangkat 2-nya ya. Lalu kita hitung 4 dikali 4 dikali 3. Karena min 2 dikali min 2 pasti nilainya positif. Jadi 4 kali 4 kali 3 dikurang 5 dikali min 2 dikali 9. Hitung lagi 4 kali 4 16 kali 3 48 dikurang 5 dikali min 2 kan min 10 dikali 9 adalah min 90. Jadi 48 ditambah 90. Kenapa jadinya tambah? Karena negatif ketemu negatif akan jadi positif. Jadinya 48 ditambah 90 hasilnya 138. Lalu lanjut, ibu membeli 5 kg apel dengan harga 26.000 per kilogram dan 3 kg jeruk dengan harga 19.000 per kilogram. Banyak uang yang harus ibu bayarkan. Jadi kita hitung dulu. Ibu beli apel 5 kilo. 5 kilonya itu 1 kilonya 26.000. Maka 5 dikali 26.000 adalah 130.000. Sedangkan ibu membeli jeruk 3 kilo dikali 19.000 hasilnya 57.000. Kita totalkan maka hasilnya akan 187.000. Lanjut ke nomor 5. Ini juga udah Ustazah pernah kasih, dan Ustazah lihat beberapa dari kalian masih banyak yang keliru, kurang tepat menjawabnya. Dalam sebuah botol minum berisikan 2 liter air. Apabila Harun meminum 40%-nya, sisa air di dalam botol air minum itu adalah, jadi kamu ibaratkan satu botol air minum itu isinya 100%, diminum 40%. Nah, sisanya air yang diminum Harun itu kan 40%. Jadi kita kalikan 2 liter, 0,8 liter. Nah, ini air yang diminum Harun. Sisanya berarti 2 liter dikurang 0,8 liter, hasilnya 1,2 liter. Atau dengan cara cepatnya, kan tadi itu satu botol 100% ya. Harun minum 40%-nya, berarti sisanya 60%.
Nah, 60% dari 2 liter air adalah 1,2 liter. Seperti itu. Lalu yang keenam, ibu belanja terigu sebanyak 2,5 kilo, kemudian membeli lagi 2 kg. Jika terigu tersebut dipakai 3/4 kg, sisa terigu ibu adalah, maka kita jumlah dulu baru kita kurangi ya. 2,5 kg ditambah 2 kg dikurang 3/4 kg. Nah, ini enaknya dijadikan pecahan biasa. Jadi, 52 ditambah 2 kg itu 2/1 ya. Nilai 2 kan sama aja 2/1 dikurang 13/4. Nah, tinggal kalian menyamakan penyebut bawahnya yang di dalam kurung tuh. 2 dengan 1 itu KPK-nya adalah 2. Jadi atasnya 2 dibagi 2 dikali 5. Kan 5. 2 dibagi 1, 2 dikali 2, 4. Jadi 5 tambah 4 per 2 dikurang 13/4. Hasilnya 9/2 dikurang 13/4. Kita samakan lagi penyebutnya adalah 4. Nah, buat dapat 18 nih, itu dari 4 dibagi 2, 2 dikali 9, 18 gitu ya. Dikurang 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 13, 13. Hasilnya 5/4 atau 1/4 kg. Ini adalah sisa terigu ibu. Lanjut. Nah, ini juga skor sering muncul. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi skor 4, salah min 2, dan tidak jawab min 1. Dari 40 soal yang diberikan, Maryam berhasil menjawab 31 benar, dan salahnya 6. Tentukan skor akhir yang diperoleh Maryam. Jadi kita jabarkan dulu nih soalnya gimana aja. Kan 40 soal, benarnya 31, salahnya 6, berarti yang kosong ada 3. Karena 31 tambah 6 tambah 3 hasilnya 40. Nah, sekarang kita hitung skor benar. Kan yang benar 31. Skornya kali 4 ya, sama dengan 124. Nah, yang salah 6 dikali min 2 sama dengan min 12. Yang kosong 3 dikali min 1 adalah min 3. Nah, ini kita jumlahkan semua. Jadi 124 dikurang 12 dikurang 3. Hasilnya 109. Sekarang nomor 8. Yang merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari bilangan 0, angka 0. 0 ke atas. Dari seperti garis bilangan positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dimulai dari 0. Lalu nomor 9, diketahui himpunan B dengan B-nya itu adalah X. X-nya itu cara bacanya dari X tengah ini, X-nya itu lebih dari 5, kurang dari 10. X-nya itu bilangan prima. Berarti bilangan prima yang lebih dari 5, tapi kurang dari 10. Nah, kita tulisin aja dulu. Bilangan prima kan mulai dari 2 ya. Bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan angka 1. Tapi angka 1 nggak termasuk. 2, 3, 5, 7, 11. Berarti kan dia bilang X-nya itu lebih dari 5. Berarti 5 nggak termasuk ya, lebih dari 5. Tapi kurang dari 10. Berarti 7. Lanjut ke nomor 10. Ada diagram Venn. Tentukan yang bukan anggota himpunan A. Nah, ini Ustazah typo ya, P sama Q. Ini diganti A dan B. Nah, yang bukan anggota himpunan A itu berarti A komplement. A di sini nih. Ini sebundaran, yang bukan berarti yang kita tulis yang di Q. 3, 5, 7, 1, dan 9. Yang bukan anggota himpunan A. Nah, A irisan B yang di tengah. Itu ada 2. A gabungan B yang di dalam lingkaran ini semua kamu sebutkan. Diurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. A selisih B. A selisih B. Maka yang di sini nih, yang ada di dalam A, yaitu 4, 6, 8, 10, yang tidak termasuk irisannya. Dia sisanya dari irisan yang ada di himpunan A. Lanjut, ini ada soal dalam pendataan terhadap 40 siswa diketahui 30 anak senang basket, 20 anak senang futsal, 15 anak suka basket dan futsal. Banyak siswa yang tidak suka keduanya. Harus tahu dulu nih. Jumlah siswa itu semuanya harus 40. Jadi yang suka basket, ditambah yang suka futsal, ditambah yang suka keduanya dan tidak suka keduanya.
Kita tuliskan, jumlah siswa 40. Yang suka basket 30. Tapi 30 itu bisa jadi dia juga suka sama futsal. Makanya cara benar-benar buat tahu kita yang mana yang suka basket aja, itu 30 dikurang sama yang suka sama keduanya. Jadi 30 dikurang 15, ditambah yang suka futsal 20 dikurang 15, ditambah yang suka keduanya 15, dan ditambah X. Ustazah namakan yang tidak suka itu X. Kita hitung, 40 sama dengan 15 ditambah 5 ditambah 15 tambah X. 40 sama dengan 35 tambah X. 35 ditambah berapa yang hasilnya 40? Itulah X-nya. Hasilnya adalah 5. Lanjut, ketahui persamaan aljabar X kuadrat ditambah 3X min 5Y plus 2X plus 8Y. Tentukan koefisien X kuadrat. Koefisien itu bilangan yang nempel dengan variabel X kuadrat. Lihat tuh, X kuadrat ada 1 ya. Berarti koefisien X kuadrat adalah 1. 1 itu adalah bilangan yang tidak terlihat. Jadi kalau misalnya di depan Y, misalnya Y itu ada nilainya. Koefisiennya itu adalah 1. Gitu. Suku-suku sejenisnya, kita lihat yang suku-sukunya kan ada X kuadrat, 3X, min 5Y, 2X, dan 8Y. Yang sama, berarti kita lihat variabel belakangnya. 3X ya sama 2X, lalu ada lagi yang sama yaitu min 5Y dan 8Y. Sedangkan X kuadrat dia sendirian, makanya dia tidak ditulis. Nah, bentuk sederhananya, kita jumlahkan semuanya atau kita kurangi yang ada. Nah, pertama, dekatin dulu nih, X kuadrat tetap, kan dia sendirian. Yang kedua, kita deketin aja yang X sama yang X, kan 3X ditambah 2X. Lalu yang terakhirnya itu ada Y, berarti min 5Y ditambah 8Y. Hasilnya X kuadrat plus 5X plus 3Y. Yang 13, tentukan bentuk sederhana dari 3A dikali 2A plus 9. Ini caranya SCTV ya. Jadi 3A dikali 2A ditambah 3A dikali 9. SCTV bentuknya. 3A dikali 2A, 3A dikali 9. Nah, hasilnya adalah 6A kuadrat plus 27A. Lanjut, nomor 14, ini juga distribusi SCTV lagi. X tambah 2 dikali X tambah 2. Berarti yang dari paling depan X dikali X, lalu X dikali 2, lalu yang 2 dikali X, dan 2 dikali 2. X dikali X, X pangkat 2 ya, ditambah 2X ditambah 2X ditambah 4. X kuadrat ditambah 4X plus 4. Inilah hasilnya. Nah, yang terakhir, tentukan hasil dari 9X kuadrat Y per 3Y. Yang angka dibagi sama yang angka. Yang variabelnya sama dibagi sama variabel yang sama. Kan 9 bisa dibagi 3. Hasilnya 3. Lalu X kuadrat dia nggak punya teman di bawah, jadi nggak bisa dibagi. Sedangkan Y bisa dicoret ya, karena dia sama-sama Y habis. Sisanya 3X kuadrat. Inilah pembahasan latihan soal PTS kita. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Semoga kalian dapat nilai yang baik, yang maksimal, dan dimudahkan mengerjakannya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.